Ya, 20 menit. Tolong dibuka videonya ya, yang bisa dibuka yang jalan biar saya sudah di rumah buka ya. Dan kita ini lanjutan kemarin sedikit, kemudian kita akan masuk ke bagian ya. Beberapa contoh saja lagi ya. Ini rangkaian komandan gitar ya. Nah, tersebut juga bias basis ya, bentukan di basis gitu ya. Nah, ini rangkaiannya sebenarnya cocok untuk sebagai sabar ya. Walaupun dia titik kerjanya bisa dibuat sebagai penguat ya, tapi dia tidak cocok. Nah, ini pada saat rangkaian seperti ini, RB-nya sudah 10 kali RC. Itu sudah disebut saturasi, deposisi jenuh. Tetapi PBB-nya dan VCC-nya tidak sama. Nah, tidak bisa, harus dihitung. Kalau PBB VCC sama-sama 20 atau sama-sama 10, ini udah nggak usah dihitung lagi, berarti jenuh ya. Tapi RB 10 kali RC, tetapi PBB tidak sama dengan VCC, ya harus kita hitung. Berarti kita hitung seperti biasa ya. Hitung dulu karena di sini VCE-nya betanya diketahui, bukan VCE, berarti kita ada loop basis, ada loop kolektor. Tapi kalau diketahui ini VCE-nya, kita hanya cukup loop basis saja, loop kolektornya tinggal hitung ya. Kita hitung. Kemudian pada saat RB-nya tadi 100 kilo jadi 100 mega berapa. Kemudian jika dia 500 mega, kita simulasikan juga walaupun betanya simulasi lebih sedikit di atas ini ya. Kita lihat simulasinya tuh ya. Ini udah sebentar ya. Kita hitung ya. Sebentar, itu baru kita simulasikan nanti.
di bawah ya. Oke-nya, kemudian RB-nya diubah jadi 1 mega, kemudian 50 mega gitu ya. Nah, apakah transistor jenuh, cut off, atau aktif? Ya, yang penting tidak boleh dia breakdown, kalau breakdown udah rusak ya. Nah, jadi nanti mulai dari 100 kilo, dikali 10 kalinya 10 mega, 1 mega, kemudian 50 kalinya 50 mega. Dengan RB dan RC sama. RC-nya juga tetap. Nah, sekarang kita ambil dulu yang 100 kilo. Salah. Sebentar dulu ya, saya tutup dulu ya. Ini ya. Sebentar, salah. RB-nya 100 kilo atau 50. Oh, ini ada yang salah. Yang lainnya sebentar. Ini aja. Kemudian sebentar. Ditanya berapa ya? Sebentar ya. Kita 150 ya. Nah, salah. Sebentar, ini salah ya. Sebentar. Cara mencarinya sama ya, cuman ini salah gambar aja ya. Nah, sebentar. Saya hitung dulu ya, ini beda.
Kita sebenarnya dulu ya, ini ada yang salah.
Nah, ini udah saya ubah ya. Tampilkan lagi ya. Record sebentar ya, karena ininya udah record tadi. Ya. Nah, agak cepat. Nah, IB-nya ya, supaya tadinya nggak kerekam, nanti kamu bingung. Untuk RB 100 kilo didapatkan isi saturasi tetap ya, PCC dibagi RC, IB-nya PBB dibagi PBE bagi RB, 10 volt dikurang 0,7 dibagi 1 kilo dapat 93 mikro. Karena ini dia 9,3 dibagi 1 mega. Nah, apa aja dia 9,3 dibagi 1 mega atau 9,3 dibagi 100 kilo. Ya, IC-nya adalah di KDC kali IB 150 dari 93 dapatnya 13,95. Ini udah pasti jenuh karena IC maksimal 2 mili dapatnya 13,5 udah pasti jenuh. Sisa bekerja pada hari jenuh karena IC tidak mungkin lebih besar daripada IC satu masih. Saturasi yang paling tinggi. Dengan metode kolektor tinggal kita masukin IC tadi ke PCE-nya kita tarik. PCC dikurang IC-RC 20 volt dikurang 13,95 mili dikali 10 kilo. 10 kilo dikali ini mili jadi kilo jadi 1. 10 dapatnya 139. 20 dikurang 139 dapatnya 119 minus. Tidak mungkin dia bekerja pada minus, makanya dia jenuh. Jadi jenuh itu boleh IC-nya lebih besar daripada IC saturasi atau PCE-nya negatif. Salah satu boleh, tidak harus keduanya. Nah, kemudian kita ganti dengan RB-nya 1 mega. IC saturasinya tetap. Yang berubah adalah IB. Yang tadinya dibagi 100 kilo, berubah menjadi 1 mega. Tadi 93 mikro menjadi 9,3. Karena pembaginya dikali 10 ya. Ini berarti hasilnya dibagi 10. 3 menjadi 9,3. Jadi hitung IC-nya. IC, beta DC dikali IB. 150 dikali 9,3 dapat 1,395. Ininya 2, ininya lebih kecil. Berarti dia bukan jenuh. Nah, harus kita lihat VCE-nya. Kalau VCE-nya mendekati VCC, berarti dia cut off. Kalau tidak, berarti dia aktif. Kita hitung VCE-nya dengan isi 1,395, dapat VCC dikurang isi RC, 20 dikurang 1,395 dikali 10, ini mili jadi kilo jadi 1, 10 dikali 13,95 jadi 13,95 kan, 20 dikurang 13,95 dapatnya 6,5. Ininya dalam volt, ininya dalam mili, dia bekerja pada daerah aktif. Ya. Aktif. Karena dia tidak minus, dan dia tidak mendekati 0. Nah, daerah aktif. Ya. Isinya tidak minus, yang kecil dari 20. Isinya lebih kecil daripada isi saturasi. Isi saturasi 2 didapat 3,95. Bekerja pada daerah aktif. Kemudian kita tambah lagi RB-nya dari 1 mega menjadi 50 mega. Isi saturasi tetap. IB yang berubah. 10,0 dibagi kurang 0,7 dibagi 50 mega dapatnya 0,186 mikro. 0 ya. Nah, dikali dengan 150 dapat IC. IC-nya dapatnya 27,9. Nah, kalau ke belakang 28 ya mikro.
atau 0,0279 atau 0,28 mili. Ini sangat kecil ya, makanya tidak dulu VCE-nya. Isinya sudah isinya mikro, nah itu sebenarnya sudah daerah cut off. Tapi kita pastikan, benar kan cut off. Kita hitung VCE-nya dengan isi, kita saya ambil yang mili ya, jangan mikro, supaya nanti kali kilo dengan mili jadi satu. Bisa nggak dengan mikro? Boleh aja mikro, tapi nanti dia dibagi lagi 1000. Karena di 10 pangkat min 3 ya. Jadi kalau di sini mili dulu ya. Mili dengan kilo jadi 1, 0,279 dikali 10 dapatnya 0,02. Dapatnya 19,72. Itu belakangnya. Dan 3 tadi. Nah kalau dengan mikro bisa nggak Pak? Bisa. 27,9 mikro dikali 10 kilo. Jadi dia dapatnya 279 10 pangkat hilang ya, mikronya dengan kilo sisa pangkat min 3. 279 dikali 10 pangkat min 3. Ya, dapatnya juga 0,279. Ini juga 0,279. 10 0,279 volt. Ini juga dikali 10 279, cuman dikali 10 pangkat min 3. Dapatnya juga 0,279. Dapatnya 19,72. Berarti dia bekerja pada daerah cut off karena mendekati tegangan VCC. Ini ya, mendekati tegangan VCC. Nah, baru ya, kita tutup ya. Kita ini dulu. Ini ya. Tolong ditampilkan ini ya. Ini kalau kita simulasikan yang tadi itu, karena betanya hampir mendekati ya, ini 160-an. Jadi pada saat 100 kilo, kita lihat yang penting VCE sama IC-nya, IB-nya nggak perlu ya. Tapi ini ngecek aja nih. IC-nya mendekati VCC dibagi RC. Ya. Makanya dia jenuh. Nah, kemudian kita naikkan menjadi tadi 1 mega ya. 1 mega. Yang tadinya dia mendekati 2 ini dia, lihat VCE-nya tidak di bawah 1 volt ya, bukan 0,1 dalam mili. IC-nya di bawah IC saturasi. 20 dibagi 10 kilo 2 mili ya. Nah, bawah. Tapi dia ini bekerja pada daerah aktif. Walaupun aktif ini nggak cocok untuk bagi penguat ya. Kerja titik kerjanya tidak boleh saklar nih. Nah, kalau dia 50 mega, makanya tadi saya ubah ininya sebenarnya karena mendekati ini ya. Padahal saya mencari transistor yang 50 susah. Nah, ini dia.
Saya jalankan lagi. Ya, ini adalah mikro IC-nya. Sedangkan VCE-nya hampir sama dengan VCC. Ya. 19,9. Nah, makanya ini dia bekerja pada daerah cut off. Saklar terbuka, kalau yang pertama tadi saklar tertutup, kalau yang kedua tidak saklar, karena tegangan VCE ada, arus isi ada. Nah, dia bekerja daerah aktif. Itu ya, makanya bisa stop. Nah, kemudian ini enggak, contoh berikutnya ini nggak usah di ini kan ya, nggak saya ini kan, coba dicari nanti. Ini ya, coba dikerjakan. Rangkaiannya sama dengan tadi ini. 10, ininya 20, cuman betanya 50, sedangkan RB-nya 100, ini RC-nya 5. Nah, ini pertama, ini udah berbeda. Ya pasti tidak cut off ya. Tidak hard saturasi. PBB, VCC berbeda. Kemudian RB tidak 10 kali RC. Malah nih, kalau 10 kalinya ini kan 10 ya. Ini malah 20 kali. Berarti harus dihitung. Berapa IC-nya, berapa VCE-nya. Tentu IC saturasi dulu, IC saturasi udah pasti ya. 20 dibagi 5, berarti dia adalah 4 mili. Apakah IC-nya mendekati 4 mili atau di bawah 4 mili atau mikro ya. Nah, itu harus dihitung ya. Nah, ini tugas ya, coba dikerjakan. Nggak usah dikumpul, kerjakan aja ya. Ini dia udah yang saklar tidak dapat kita tadi langsung ya. Nah, ini kalau untuk saklar itu dia dibuat seperti ini ya. Ini biasanya powernya satu yang sama. Nah, ini pasti ya. Ini sama CC ininya belum tentu 10 kali kan. Kalau 10 kali ininya harusnya 10, ininya 1 kilo ya. Ini. Pada saat ini dia terbuka, berarti dia IB nggak ada, berarti IC juga nggak ada, berarti dia terbuka. Pada ini ada, nah, coba dihitung. Ya. Tuh, saklar. Usaha. Nah, ini nanti akan dibahas juga. Tapi bab berikutnya nanti ya. Ini bias emitter. Kalau tadi kan, ini kita abaikan dulu RB-nya ya. Padahal dalam prakteknya RB pasti ada, cuman pengaruhnya kecil. Nanti gimana? Kapan RB itu diabaikan, kapan perlu kita hitung. Nah, di sini kalau tadi kan ada RC, RE-nya nggak ada ya. Nah, di sini ada RE tambahan. Ini namanya bias emitter. Ada umpan balik emitter. Ini umpan balik emitter ini dia akan mengontrol IB ya, karena pada saat IC-nya naik, berarti ini VE naik juga. Kan? VE naik. Sehingga pada VE naik, di sini VRE besar, sehingga IB akan turun. IB turun, IC akan turun. Nah, ini gunanya dia rangkaian umpan balik sebenarnya. Nanti waktu di penguat akan kita bahas juga. Sehingga nanti isi saturasinya bukan VCC bagi RC, tapi VCC dibagi RC ditambah dengan RE. Ya. Nah, ini bisa sebagai ini nanti buat ini. VE-nya ini sama ya. VE-nya adalah VBB dikurang VBE. Ini dihitung, dapat di sini ya, tinggal dihitung. Ya. Jadi ya, kan IE-nya, nah, di sini kan VBB dikurang VBE dikurang IER sama dengan 0. IE-nya sama dengan ini kan, ini kan, berarti kurang VBE dibagi dengan RE. Salah satu cara. Atau dengan cara yang tadi, kemudian loop-nya tadi, nah ini dicontoh ya dari sini. Kita loop-nya bisa juga. Kita ambil dulu yang tadi. Yang work-nya ya. Nah, bisa kita gunakan yang ini juga. Cuma di sininya dia bukan IC dikali RC, tetapi adalah IC dikali RC tambah RE. Dapat juga dia dari ya. Apa VCE? Kemudian kita dapatkan IC gitu ya. Nah, bisa. Nanti akan rangkaian berikutnya akan saya ambil seperti itu, dua-duanya ya. Ini terima dulu ya yang ini ya. Terima dulu yang ini. Untuk dari E-nya, loop basis dia ya, loop basis di sini. PBB, karena RB-nya dia nggak ada ya, PBB, nah, kan ini itu PBB dikurang IB, RB dikurangi VBE, dikurangi IERE kan. Nah, ya
RB-nya nggak ada, kan? RB pasti nggak ada IB-nya kan. Nah, VBE tetap ada ya, sehingga dia VBB dikurangi VBE dikurangi IERT. Makanya dapat ini tadi. VBB dikurangi VBE dikurangi IERT. IE-nya dapat. Nah, atau mari dapat cari VC-nya Pak. Nah, makanya ini panjang kan, dapat IE, VCRC, dapat ini kan. VCE-nya. Nah, kita cari cara yang lebih mudah. Kita mencari VC-nya dapat. VC adalah VCC dikurangi ICRC. Tadi kan VCE ya, kurang VC-nya. Pasti ini nanti dikurangi dengan ini VC-nya, VE-nya dapat tadi kan. VE adalah IE dikali RT. Gitu loh. Pertama. Ya. Nah, atau cara langsung. Nah, ini bawahnya. VC dapat. VCE-nya berapa? Nah, VC dikurangi VE. Nah, di bawahnya ya. 13,5 dikurang 4,3. 4,3 dapatnya dari mana? Nah, itu kan ada IC tadi dikali dengan IE. Nah, agak panjang dia caranya. Nah, kita buat cara yang lebih sederhana. Nah, ini atau tadi. Nah, ini. VCE-nya adalah VCC dikurang ICRC dikurang IERT. Karena IERT sama dengan VE tadi ya. VE-nya, IE-nya dapat, dikali RE dapat VE. Nah, itulah IERT. Atau lebih ringkasnya VCC dikurangi IC dikali RC tambah RT. 15 dikurangi dapat tadi kan 1 kilo tambah 2,2. 15 dapatnya sama. Nanti akan kita ulang lagi ininya ya. Nah, ini bagian bab 6 selesai. Ya. Nanti kita masuk langsung ke bab 7. Pembiasan. Tadi sudah ada sebenarnya pembiasan, tetapi pembiasannya lebih ke bias basis ya, yang ininya. Karena memang dirancang bias basis itu untuk saklar ya, saklar. Nah, kita masuk ke bab 7 sekarang. Pembiasan transistor. Di sini macam-macam pembiasan nanti. Kalau bias basis itu dirancang untuk saklar. Tapi besar RB-nya harus diatur supaya dia benar-benar sebagai saklar. Kalau dia ada arus IC dan VCE-nya, itu dia tidak saklar. Saklar kita nggak jelas menutup apa buka, gitu ya. Nah, saklar itu kan hanya pasti ada arus atau ada tegangan ya, tegang output atau ada arus. Tidak bisa dua-duanya, arusnya juga ada, tegangan juga ada. Itu dia berarti sebagai sebagai penguat, tetapi rangkaian bias basis tidak digunakan sebagai penguat. Karena apa? Nanti sinyal kecilnya akan cacat pada saat digabung dia ke tegangan DC besar tersebut. Sehingga nanti dia akan cacat. Dan dia tidak cocok. Nah, cocoknya apa? Nanti sini dia. Kita masuk ke pembiasan transistor. Macam-macam pembiasan nanti. Walaupun tidak semua nanti yang akan kita pakai. Tapi kita akan mencoba membuat menampilkan semua kemungkinan. Nah, kalau untuk bias untuk saklar tadi ya bias basis tadi. Tetapi tentu saja, nah yang paling gampangnya adalah supaya dia sebagai saklar, kalau dia jenuh, nanti dia tinggal kita PCC dicoba sama dengan PWP. RB-nya 10 kali, sudah pasti. Tapi dia saklar, itu pas terbuka, tinggal arus IB-nya kita nolkan. Apakah kita dengan menambah RB yang besar atau kita pakai saklar saja? Seperti tadi ya, kita saklar, IB tegang PBB-nya kita putus. Jadi sudah pasti IB tidak ada, IC tidak ada, berarti VCB sama dengan VCE. Karena saklarnya kita tutup, kemudian dengan besaran RB-nya 10 kali RC, PBB sama dengan VCC. Itu udah pasti dia pakai saklar. Nah, di sini nanti pembiasan macam-macam. Nah, ini yang untuk sebagai penguat nanti, ini biasanya yang paling populer digunakan, yang paling banyak digunakan adalah
rangkaian pembagi tegangan. Nah, karena dia rangkaiannya stabil dengan nanti tentu dengan gas emitter juga ya, itu paling stabil. Tetapi risikonya ada, gas pembagi tegangan ini sinyal inputnya akan berkurang daripada sumber, tidak sama, input tidak sama dengan sumber, lebih kecil. Seperti waktu kita tegangan Thevenin, tegangan sumber tidak sama dengan tegangan Thevenin kan, tegangan Thevenin adalah R output dibagi dengan R input. Nah, outputnya satu kan, R inputnya berarti ada 2. Ini juga tegangan tegangan yang masuk nanti tidak sama dengan tegangan sumber. Dia dibagi jadi tahanan pembagi tegangannya ya R-nya nanti dibagi. Nanti gimana baginya? Nah, ini baru menunjukkan nanti titik kerjanya. Nah, titik kerja kalau saklar berarti ujung ke ujung. Di atas mendekati isi saturasi atau mendekati VCC. Sedangkan untuk sebagai penguat dia tidak boleh di ujung-ujung. Nah, nanti bisa ada juga yang di ujung bawah nanti ya. Tapi nanti itu dia elektrika analog kita. Sama, itu adalah bias pembagi tegangan. Nah, inilah yang digunakan untuk rangkaian penguat ya. Ada pembagi tegangan atau voltage divided bias, pembiasaan pembagi tegangan. Ini rangkaiannya seperti ini. Ini yang dibuat. Di mana VCC dengan PBB-nya tegangannya sama. Sama-sama bisa jadi saklar dong, gitu kan? Kalau tadi, tapi kan ini tidak harusnya masuk IB dibagi. Jadi kalau kita buat pecah nih, karena VCC dua-duanya kan, pada sisi input VCC, pada sisi output VCC sama seperti ini. Nah, ini yang masuk ke basis ini tegangannya adalah inputnya, outputnya nih kan, sedangkan inputnya R1 dan R2, sedangkan output ke basis hanya R2. Sehingga nanti tegangan yang masuk ke basis adalah tegangan output dibagi dengan tegangan input dikali tegangan sumber. Sumbernya VCC. Jadi R2 dibagi R1 tambah R2 dikali VCC. Jadi output dibagi input dibagi dengan sumber. Nah, inputnya apa yang masuk ke basis? Input ke basis adalah hanya R2 ke basis ya. Nah, sedangkan input di sini, nah iya dari R1 sampai R2 kan sumbernya ya. Nah, dikali tegangan sumber. Nah, bagian sisi ininya sama. Nah, cuman dia isi saturasinya adalah VCC dibagi RC bagi RE. Nah, ini dia. Nah, ini ada rangkaian. Biasanya RE ini dibuat variabel supaya menggeser titik kerja nanti. Kalau ke atas dia di RE-nya ditambah atau dikurangi. Kalau ke bawah RE-nya ditambah atau dikurangi. Makanya bagian rangkaian variabel ya, supaya lebih mudah menggesernya. Nah, berapa besar ininya harus masuk? Nah, ini kan PBB R2 bagi R1. Sumber dapatnya seperti ini buat dua-duanya ya. Jadi pada loop 1 ini dia VCC I1 I di I1 di mana I1 di I kali R1 kemudian I kali R2 sama dengan 0. Sedangkan sehingga jadi VCC sama dengan pindah kanan ya. Jadi I VCC sama dengan IR1 ditambah IR2. Ya, masukin dalam kurung supaya mudah. Jadi VCC I R1 tambah R2. Sehingga I-nya sebenarnya VCC dibagi R1 tambah R2. I baru ya, di yang sebelah sini. Dan di bagian keduanya sini, ini kan PBB-nya adalah I dikali R2. Sehingga masukin I-nya ke sini. I-nya, ini sama, I masukin sini. Sehingga nanti dia PBB sama dengan VCC dibagi R1 tambah R2 dikali R2. Sehingga dia baru kita naikkan ininya. Nah, baru R dengan R supaya mudah. Sehingga dia R2 PBB sama dengan R2 dibagi R1 tambah R2 dibagi R1 tambah R2 dikali VCC. Ya. Pindah-pindah sini, ya sama aja. Nah, itu dia tegangan basisnya. Walaupun VCC-nya sama. Nah, ini pada saat ideal.
Walaupun nanti idealnya boleh dipergunakan seperti kita dioda kan, jadi ideal jika tegangan cukup besar ya ideal aja. Karena nanti pengaruhnya pendekatan kedua hampir kecil gitu ya. Karena dikurang hanya 0,7, di bawah 0,7 sebenarnya kan. Nah, ideal dianggap RB-nya tidak ada. Tapi pada kenyataannya ada ya. Nah, nanti kapan digunakan RB-nya? Nah, RB-nya itu adalah R1 paralel R2. Nah, sini kan. Nah, paralel ditaruh di sini ya. Kalau nggak ada titik ini di seri. Tapi kalau ada titik di sini yang basis, tapi terhadap basis dia adalah R1 paralel R2. Bukan seri. Kalau ini nggak ada titik, nah dia R1 jumlah R2. Gitu ya. Ini kan yang masuk ke sini. Dia paralel. RB itu adalah R1 paralel R2. Nah, ideal dulu kita ambil ideal. Nah, sama dengan yang tadi kan, yang rangkaian kita terakhir. VE di sini. VC di sini. Sehingga VE adalah VBB dikurangi VBE. Nah, sehingga harus E adalah VBB dikurang VBE dibagi dengan RE. Atau VE dibagi RE. Ini sama dengan tadi yang terakhir ya. Nah, ini berarti yang diminta tadi adalah ideal dari bias pembagi tegangan. Isi hampir sama dengan IE. Gitu ya. Nah, tapi dengan syarat intinya tidak boleh 0. IB-nya 0, IC akan 0, IE akan 0. Ini cara yang ini dulu, yang panjang dulu. Sehingga VC-nya, yang titik di atas, sini adalah, sampai di sini ya, VCC dikurang IC, RC. Nah, sedangkan VE-nya adalah, tadi kan, VBB dikurangi VBE. Sehingga nanti VCE adalah VC dikurangi VE. Sehingga VCE dikurangi. Atau, nah ini yang biasa kita gunakan lebih cepat. VCE adalah VCC dikurangi IE, atau di sini IC ya, karena IE yang sama dengan IC, IE RC tambah RE. Nah, ini kan 2 kali cari. Cari dulu VE-nya, cari dulu VC-nya, dapat VCE. Ini langsung hanya mencari IE. Kalau IE sama ya, nah, kita ambil contoh. Ya, contohnya. Mana rangkaian pembagi tegangan R1-nya adalah 10 kilo, R2-nya adalah 2,2, RC-nya 3,6, RE-nya 1 kilo, VCC-nya 10 volt. Nah, berarti VBB juga 10 volt. Saya tampilkan yang perhitungannya ya. Nah, ini ya contohnya. Hitung arus emitter, IE-nya tadi, tegangan kolektor emitter VCE, rangkaian pembagi tegangan. Kita gunakan ideal dulu. Nah, ini kan rangkaian aslinya. Jawabnya seperti ini tadi. Nah, ini rangkaian aslinya. Nah, ini. Nah, kita cari dulu VBB-nya ya. VBB adalah R2 dibagi dengan R1 tambah R2 kali VCC. R2-nya 2,2, yang bawah ya. R1-nya di atas 10 kilo. Ini R2-nya lagi. Jadi, ini input, ini output. Output dibagi dengan input tegangan. Sehingga 2,2 dibagi 10 tambah 2,2 kali 10 dapatnya 1,8 volt. Nah, yang kita lihat itu VE. VE adalah VBB dikurangi VBE. 1,8 dikurangi 0,7 dapat 1,1. Ideal ya, kalau itunya harusnya lebih besar sedikit daripada 1,1. VE-nya, dapatnya, ini VE-nya IE, berarti VE dibagi dengan RE. Atau VBB dikurang VBE dibagi dengan RE. Sama. 1,8 dikurangi 0,7 dibagi dengan 1 kilo. 1,8 dikurangi 0,7 dapatnya. Kalau di sini coba 2 aja ya. Nah, supaya ini. Atau aja sih. Ini berarti VBB dikurang VBE ya. VB hasilnya sama ya nanti. Jadi 1,8 volt kurangi 0,7 volt.
bagi 1, dapatnya sama ya. Ini boleh, dua-duanya boleh digunakan. Nah, ini yang langsung di atasnya, yang di bawah cari dulu nih kan VE-nya. Boleh ya, yang sama. Dapat RCE-nya. Berapa VCE-nya? Nah, boleh kita langsung VCE-nya dapat VCC dikurangi IE dikali RC tambah RT, atau kita cari dulu VCE-nya ininya. Nah, ini yang cara pertama dulu. Cari VC-nya dulu. VE-nya dapat ya. VE-nya adalah 1,1. VC-nya berapa? VCC dikurangi IC-RC. IC-nya hampir sama dengan IE, 1,1. Jadi 10 volt, VCC-nya kurang 1,1 dikali 3,6. Mili dengan ini sama. 3,6, berarti dikali 1, berarti ini dapat ini ya. 3,6 ditambah dengan 0,36. Dapatnya ini ya. 10 dikurangi 3,6 sekian itu ya, dapatnya 6,4. Sehingga VCE-nya adalah 6 VC dikurangi VE. 6,04 dikurangi 1,1. Nah, kita gunakan cara yang kedua. Cara keduanya, teman-teman, sambil dulu ininya ya. Tadi. Nah, langsung aja sebut di sini. Cara keduanya, VCE, tahu ya, di sini. Atau gitu ya. Nah, VCE, VCC dikurangi IE RC ditambah RE. Ini boleh dua-duanya. Nah, kalau usah mencari hitung VE-nya dulu, VC-nya dulu, bisa langsung ya. Nah, ini berarti dia 10 tadi kan, 10 volt dikurangi IE-nya adalah 1,1 miliampere dikali dengan RC-nya adalah ya dulu. RC-nya 3,6 dengan 1 kilo ya. 3,6 dengan 1 kilo. RC 3,6 kilo. Tambah 1 kilo. Nah. 4,94. Nah, sama, boleh digunakan. Nah, sebentar, ini belum saya tampilkan ya. Dua-duanya boleh digunakan ya. Ini ya, boleh. Jadi kita hitung yang tadi, sebentar saya simpan dulu ya. Nah, jadi ini ya. Kalau tegangan dicari harus emitter IE dan tegangan VCE, tegangan kolektor emitter atau VCE. Ini arus emitter IE ya. Nah, itu dia CE. Nah, ini dia caranya tadi. Nah, hitung dulu. Langsung ininya ya, VBB. Nah, ini yang penting sini. Karena VBB yang masuk ke basis, nah, tidak sama ini VCC kan, ini VCC, ini VCC. VBB-nya adalah tahanan output, ini kan bagian yang masuk ke sini kan dia. Bagi dengan tegang input kan, ini dengan ini. Dikali dengan tegang sumber. 2,2 R2 dibagi R1 tambah R2 dikali VCC, 2,2 kilo dibagi 10 kilo ditambah 2,2 kilo dikali 10 volt, dapatnya 1,8 VBB. VBB. Untuk mencari VE langsung gampang kan, VBB dikurangi VBE dapat VE. Kita mencari RCE kan, nah kalau RCE ini boleh langsung yang di atas atau yang di bawah. Nah ini langsung
PBB dikurang PBE dibagi RE. 1,8 volt dikurang 0,7 volt dibagi 1 kilo. Berarti 1,1 dibagi 1 kilo mili ya. Atau VE yang dapat tadi 1,8 dibagi dengan 1 kilo sama. Ini kan juga 1,1. Dapat IE. Nah, untuk mencari VCE ada dua cara. Dianggap IC sama dengan IE. Jadi VCC-nya dulu. VCC dikurangi IC-RC. 10 volt dikurangi 1,1 dikali 3,6. Dapat 6,4. VE-nya dapat tadi 1,1. Sehingga VCE, VC dikurangi VE 6,04 dikurangi 1,1 dapatnya 4,94. 4,96 ya. Nomor 4 sebentar ya situ. Nomor 4 kurangi 1,1 ya 94 ya 494 ya. Ya. Nah, atau cara langsung. Nih, cara langsungnya VCE sama dengan loopnya kan ini sebenarnya IC RC VC VCC dikurangi IC RC dikurangi IE RE dikurang VCE sama dengan 0. Nah, VCC-nya diketahui, IE-nya diketahui udah dapat di atas tadi kan. RC RE diketahui, yang diketahui VCE. Sehingga VCE VCC dikurang IE dikali RC tambah RE. 10 volt dikurangi 1,1, ini kurang 2 kali ya biar aman ya. Nah, ini dia. Nah, 1,1 dikali hasil penjumlahan 3,6 dengan 1 kilo. Jadi 4,6 dikali 1,1. Di 10 hasilnya dikurangi 10 dapatnya 4. Ya. Judulnya boleh. Nah, ini dia. Ini jika RE-nya kita abaikan, RB-nya kita abaikan kan di sini. Pendekatan ideal. RB-nya tidak ada di sini. Nah, berapa besar RB? Kalau RB-nya, nah kalau dia ada batasnya nanti ya. Jika tahanan sumbernya itu kecil dari 1% dari beban, itu udah kita gunakan saja dia pendekatan ideal tadi. Kalau kita gunakan pendekatan yang ini juga, kita harus mengetahui pertama betanya. Jika kita hitung hasilnya pun hampir sama, jika dibulatkan juga sama. Nah, ini dia yang lebih akurat. Saatnya nanti pegang sumbernya ya, lebih kecil dari 1%, bukan tahanan beban. Apanya RE nanti ya, kita lihat. Baru ininya, 1/R2. Ya kan? Tahanan bebannya, ini sumbernya harus lebih kecil 1%. Nah, berapa dia? Nanti kita hitung. Tahanan itu adalah R1/R2. Nah, masuk sini kan? Ini masuk ke tahanan. R pengganti itu kan? Nah, kecilnya dari apa kecilnya 1% dari apa tadi kan gitu ya. Apa ini? Katakan itu R1/R2. Tidak kita gunakan yang ideal ya. Karena tahanan atau tegang output dari pembagi tegang tidak ideal, maka emisi yang lebih akurat akan melibatkan tahanan teveninnya ya, yang bagian bawah. Tahanan bebannya ini tadi kan Rin tadi. Jadi KRS tadi sumber kecil dari 1/1000 RL ini. Sebenarnya 1/100 juga boleh ya, 1/1000 ya. Aturan banding 1. 100 banding 1. Ini dapat ininya diubah. Jika R1 paralel R2 kecil dari 1% Rin, jadi maka kita gunakan pendekatan yang R1, R2-nya ada. Kalau tidak, cukup kita gunakan cara yang tadi. RB-nya kita abaikan. Nah, kalau tidak, kalau pakai RB-nya digunakan, berarti kita harus mengetahui pertama ada betanya. Karena nanti kita pakai beta dia. Karena dia nanti RE dibagi dengan RE kan PBB dikurang PBE dibagi RE ditambah dengan R1/R2 bagi beta. Nah, nanti berapa rumusnya ada itu ya. Karena dapatnya itu kita urai. Itu yang kartunya, ini betanya. Jadi jika transistor
memiliki penguatan arus 100, berarti besar arusnya kolektornya adalah 100 kali gitu kan, karena IB dikali beta DC kan. Sehingga nanti Rin-nya tadi yang di sini R1 per R2 tadi ini sama dengan beta DC dikali dengan RE. Nah, karena betanya harus diketahui dulu. Kalau nggak diketahui nggak bisa kita pendekatan yang detail ini ya. Sehingga nanti pada pembagi tegangan, tetap ya, R1 per R2 harus lebih kecil daripada 1% beta DC dikali RE. Nah, maka beta DC-nya harus diketahui 1%. Jika lebih besar, ya udah. Ya. Nah, ini kita coba. Ya, bagi tegangan tetap tadi ya. Mana R1 paralel R2 kecil dari ini ya 0,1 beta DC. Ini yang tegangan tetap ya. Tapi lebih aman ini. Nah, kalau ini dia kadang mendekati ideal. Berbanding 1 ya. Nah, kita gunakan 10 banding 100, 1% ya, 1% yang lebih amannya. Sehingga nanti IE-nya tuh dapatnya adalah VBB dikurang VBE dibagi RE. Ini aslinya kan ideal ya. Nah, ini tambahannya. R1 paralel R2 bagi dengan, ini paralel ya. R1 dikali R2 dibagi R1 tambah R2, hasilnya dibagi dengan beta DC. Nah, ini kalau kita urai ini bisa dapat. Nah, nanti di bawah ada kita urai. Kita ambil contohnya. Satu bagi tegangan ya. Tegangan tetap, nah tentu ya. Itulah nilai arus emitter yang lebih akurat ya. Menggunakan persamaan ini tadi. VBB dikurang VBE dibagi RE. Nah, hasilnya kan itu kan. Nah, ditambah dengan. Oke, makanya kita hitung dulu nanti apakah R1 per L2 1% dikali beta lebih kecil atau lebih besar 1% dikali beta kali RE ya. Nah, kita hitung. Ini masih yang tadi ini ya, ini sama tadi. Non betanya nih, nah, tadi kan nggak tanpa beta, karena nggak diperlukan kan, karenanya VBB dikurang VBE dibagi RE. Kalau sekarang VBB dikurang VBE dibagi RE tambah R1 per R2 besarnya ini nggak ada ya, tinggal hitung. Cuman betanya nggak ada kan, nah ada beta. Nah, makanya kita cari dulu tegangan basisnya. Nah, tegangan basis adalah tegangan arus tahanan output dibagi tegangan input dikali tegangan sumber. Tahanan output dibagi tahanan input dibagi tegangan sumber. Tahanan outputnya R1 R2, tegangan input, tahanan inputnya R1 tambah R2, tegangan sumbernya VCC. Dapat dulu VB-nya ya. Baru kita hitung R1 per R2. Ini kan R1 per R2 berarti R1 kali R2 dibagi R1 tambah R2. Atau kita cari seper R1 ditambah seper R2. Seper R total ya, seper R RB tadi sama dengan seper. Dapat seper, hasilnya baru kita balik. Bisa kalau yang 2, kalau yang 3 nanti itu report. Seper R1, seper ini ya ekivalennya. Seper R ekivalen sama dengan seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3. Nah, sama kan penyebutnya. Berarti ada 3 kan. Nanti ada cara mudahnya. Nah, kita hitung. Saturan 100 banding 1. Ya. R1 per R2 apakah lebih kecil daripada 1% ya, 0,01 kali beta DC yang 200 betanya dikali R2. Ini beta cukup besar nih ya. 1 per R2 10 dikali 2,2 dibagi dengan 10 tambah, nah ini tambah ya. Bagi bawah itu tambah. Nah ya. Oke. Ini berarti kilo kodrat ya. Kilonya kodrat, ohmnya kodrat. Jadi 10 kali 2,2 dapat 22. Jadi 22 kilonya kodrat. Berarti 10.000 dikali 2,2 ribu kan. 2.200. Berarti kan dia 1 juta tadi kan. Jadi 2 juta itu 22 juta. Karena 10.000 dikali 2.200. Nah, ohmnya kodrat. Bawah jumlah. Berarti 12,2 ribu. Nah, kilonya tadi bilang 1. Tinggal kilonya 1. Berarti dia 22 dibagi dengan 12,2. 1,8.
semua dulu berarti dia 24,4 kan. Nah, lalu dia buang 1,8 ya. Nah, 1,8 apakah kecil daripada RE-nya berapa? 1 kilo. Betanya 200. Jadi ini 1% dulu dari 200 kan 2 ya. 1% dikali 200, 2. Dikali 1 kilo, berarti 2 kilo. 2 kilo lebih besar daripada 1,8. Ya, benar kan? Ini 1,8, jadinya 2 kilo. Berarti 2 kilo, 1,8 kecil daripada 2 kilo. Berarti dia masuk ini. Kalau kita hitung. Ya, jadi ini kan 2 kilo. Sedangkan R paralel, R1 paralel L2, 1,8. Karena 1,8 kurang dari 2 kilo, pembagi tegangan adalah 1. Nah, baru kita hitung. PBB-nya udah dihitung tadi ya, 1,8. Nah, kemudian IE-nya, ini dia yang berbeda. IE-nya adalah, kalau ideal, IE sama dengan PBB dikurang PBE dibagi RE. Tapi kalau dia tegangan kaku, nah, karena R1 per R2-nya lebih kecil daripada 1% beta dikali RE ya. Tapi kalau dia lebih besar R1 per R2-nya, ininya kita abaikan. Karena hasilnya nanti hampir sama. Nah, 1,8. Nah, tadi 1 kilo kan dapatnya 1,1. Tapi ini ditambah lagi pembagian lebih besar. 10 kilo per 22 dapatnya 1,8 kan. 1,8 kilo dibagi 200. 1.800 ya. Dibagi 200. Berarti 100-nya habis dulu. 9 yang dapatnya ya. 9 ohm. Jadi tadinya dibagi 1000, sekarang dibagi 1009. Dapatin tadi 1,1, ini 1,09. Kalau kita bulatkan 1,1 juga ini kan. Jadi 1,1 dibagi, kalau tadinya 1 kilo, sekarang dibagi 1 kilo 9 ohm. Jadi 1,009. Gitu ya. 1009. 1,009. Atau 1,009 kilo. Dapatnya 1, dapat tadi 1,1. Nah, kalau dengan ini dia sedikit ini kan. Hasilnya tadi 1,1. Mendekati ya. Sehingga ini tadi kan, jadi karena ininya 1,8 kecil dari ini, nah makanya nggak perlu kita menggunakan pendekatan yang ini. Tetapi kalau R1 per R2-nya lebih besar daripada 1% daripada ini, umpamanya ininya dapatnya 3 kilo, ini dapatnya 2 kilo, berarti baru kita gunakan pendekatan ini. Baru ada gunaan. Hasilnya agak jauh. Kalau kita gunakan yang ini, maka kesalahan kita akan cukup besar. Ini dia. Ini nanti kita gunakan pendekatan ideal ya, kecuali disebutkan lain. Umpamanya tadi seperti ini tadi kita hitung. Oh ternyata R1 paralel R2-nya lebih jauh, lebih besar ya. Kalau besar dikit itu udah sama aja ya. Ininya 2 kilo, ininya 2,1 gitu ya. Itu udah lah. Atau 1,9 mah tadi kan. Itu 1,8 dengan 2 kilo udah. Hasilnya ini tidak akan terlalu jauh. Tapi kalaupun kita hitung, ini akan dikasih. Cuman masalahnya kan beta ini bukan satu nilai ya. Jadi kita gunakan ideal saja. Kecuali memang terlalu besar tahanan Theveninnya ya, dibandingkan 1% RE dikali dengan beta DC. Nah, hasilnya kan sama. Nah, jadi yang lainnya kita hitung. Kemudian garis beban dan titik Q-nya sebenarnya sama. Ya, sama. Cuman di sini makanya RE-nya kita ubah supaya nanti titik terlalu atas ini dikurangi atau ditambah. Ya. Nanti kita lihat simulasi. Nah, ya. Nah, sebentar saya lihat pembagi tegangan dulu ya simulasinya. Pembagi tegangan. Sebentar ya, pembagi tegangan.
yang kita bandingkan tadi. Ya. Ini betanya beda-beda nih. Nah, betanya beda-beda. Ini ada 170, ini ada yang 391, 370, ini malah 170, ini sama ya, ini karena 3904 ya. Ini yang dua bedanya. Kita lihat IE sama VCE-nya saja ya, karena IE-nya nggak usah. Ini dia kerja aktif ya, karena nanti I-nya kan adalah PBB-nya sebentar. Nah, ini kan 10 volt ya. 10, nanti dia isi saturasinya adalah 10 dibagi 3,6 dibagi 1, 4,6 ya. Dibagi 2 aja 5, 2 kan, ini di bawah. Tinggalnya ini ya, mendekati. Walaupun bukan separuhnya ya, tapi hampir di tengah ini. Mungkin dia separuh. Ini juga 10 sebentar saya hitung dulu. 10 dibagi 4,6 ya. Tadi ya 3,6, 4,6. Harus maksimalnya nih ya. 2,2 ya, 2,17. 2,17. Harus maksimal. Nah, ini dia 1,1. Karena hampir separuh ya. Nah, ini tegangan VCE-nya adalah 10 volt. VCC-nya, VCE cut off. Berarti dia hampir 5 ya. Ini IB. PBB. Sampai 1,8 ya. Orangnya 0,6. Kalau ini dibagi beta nih. Dibagi beta nih. Sampai 1,8 kan. Nah, tadi kan 1,8. apa 2,2 dibagi 10 ini bagi 12,2 dikali dengan 10 pokoknya 1,8 ini 1,79 atau dibulatkan 1,8. Ini yang dibawa betanya yang berbeda dari 170 menjadi kalau 2 kali lipat aja baru 340 kan, ini lebih dari 2 kali lipat. Kita lihat tegangan VCE-nya baru dia akan turun. Nah, ya. 1,1 juga. Gak ada beda ya. Padahal betanya 2 kali lipat naiknya. Lebih ya 2 kali lipatnya. Nah, ini makanya ini hampir setengah dari 10 kan juga. Ini dari 2,17 dari 2,27 ya. 2,17 ya, 2,2 lah kita bulatkan ya. Dari 2,2, nah dapatnya ini kita bulatkan lebih sedikit ya, ini juga. Karena ini VCE-nya turun, pasti IC-nya naik. VCE IC-nya turun, berarti VCE-nya 1,4 ini turun, berarti VCE-nya naik. IC-nya turun, IC-nya naik, VCE-nya lebih turun. Asli itu ya. Kalau VCE naik, berarti IC turun. VCE-nya 0, IC-nya maksimal. IC-nya 0, VCE-nya maksimal. Ini dia, pengaruh beta. Tidak terlalu besar. Padahal ini 2 kali lipat nanya lebih ya. 2 kali lipatnya baru 340, ini 370. 40 lagi. Nah, lebih dari 100% kenaikan beta, tetapi titik kerjanya tidak jauh berubah. Itu maksudnya. Bagi tegangan tadi ya. Nah, itu maksudnya bagi tegangan tadi. Jadi nggak perlu kita gunakan kecuali ya disebutkan terlalu jauh ya. Yang tadi itu kita lihat dengan beta yang berbeda, makanya sebuah ekstrim itu 2 kali lipat ya, 2 kali lipat lebih, tetapi dia ininya hampir sama titik kerjanya. Ya bergerak, itu pasti bergerak sedikit ya, dengan beta. Karena yang titik kerja itu akan berubah jika arus isi kan, ini sama dengan tadi. Ini yang ini ya 1,8 ya. Kalau kita anggap ideal tadi jangan sama. Ini
arus ini. Hampir sama. Tegangan. Ini yang kita hitung nih ya, kita hitung. Ini 1,8 kan? Ini RB-nya diabaikan, ini RB-nya paralel, R1 paralel R2 dapat 1,8 tadi kan. Kita bandingkan, ini yang ideal, ini yang tidak ideal. Harusnya ininya sama ya, resistor yang sama ya. Resistor yang sama. Kita simpan dulu ini. Buka ya. Kita ambil resistor yang sama. Sebentar dulu. Saya ubah dulu ya yang sama ya. Kalau ini berbeda, pasti dia berbeda juga. Tapi apa ini tegangan, ini arus, ini arus. Sama, ini arus. Ini tegangan. Yang terakhir kita ini hari ini ya. Nah, ini beda aja transistor ya, transistornya aja berbeda. Kita ambil dulu yang berbeda aja dulu. Ini tegangan. Ini tegangan. Ini arus IE. Ini tegangan. Ini arus. Itu nomor satu. Ini kok tidak sama. Harusnya udah sama nih, tegangan yang berbeda. Sebentar, kenapa dia? Oh, ini yang arus isi. Banyak kan arus ini, tiga-tiga. Harusnya dua aja. Ini arus. Nah, ini kan. Ya, transistor yang berbeda saja betanya, itu maksudnya ya. Nah, ini bisa balik. Ya 3 kali lipat aja. Ini ideal. Yang di atas, yang di bawahnya RB-nya kita masukkan ya. Itu ini. Kalau ini dua-duanya masuk RB-nya ya. Kalau ini dua-duanya masuk. Nah, ini kan 1,1 juga kan di dalam belakangnya. Ini belakang 4,8 juga. Ini belakang 1,1 juga. Nah, ya, berarti maksudnya. Jadi ini mulai kita abaikan saja. Nah, kalau kita gunakan pendekatan detail tadi, kita betanya harus tahu. Ya, makanya tadi ini hasilnya hampir sama gitu ya. Kecil kesalahannya. Walaupun sebenarnya ini yang realnya ya. Karena semua komponen dimasukkan. Di sini kan ada yang diabaikan. Ada yang diabaikan gitu ya. Nah, ini sedikit lagi kita lanjutkan materi kita. Nah, ini dia. Kemudian
tadi ya. Udah contoh. Ini udah yang akurat tadi. Nah, yang harus kita hitung R1 paralel R2-nya apakah lebih besar daripada beta dikali RE dikali 1%. Jadi beta dikali RE dikali 1% atau 0,01 ya. 0,01. 0,01 dikali RE dikali beta apakah lebih besar atau lebih kecil dari R1 paralel R2. Jika R1 dan R2-nya lebih kecil, ya udah gunakan pendekatan ideal. Tapi jika jauh lebih besar, gitu ya, R1, R2 jauh lebih besar, maka baru pendekatan ideal. Berarti betanya harus diketahui. Kalau tidak, kesalahan kita cukup besar. Itu dia maksudnya ya. Bagi tegangan kaku tadi nih. Kaku ya, yang 100 banding 1. Jika R1, R2 kecil daripada 1%, beta DC kali RT, udah pendekatan ideal. Tapi jika R1, R2-nya jauh lebih besar ya, kalau besarnya dikit-dikit aja ya udah tetap ideal. Udah ya. Pendekatan ideal dan pendekatan yang lebih detail itu maksudnya. Nah, itu baru satu kita ya. Kalau kita tegangan. Nah, inilah rangkaian yang nanti untuk penguat yang banyak digunakan. Hitungannya. Jadi kalau kita urai ini bisa ya ininya. Cuman nanti ada ininya kan depannya ini kan di sini dia. Ini kan betanya di sini. Ini kan PBB yang besarnya tadi adalah R2 dibagi R1 tambah R2 kali VCC dikurangi IBRB dikurangi VBE dikurangi IE sama dengan 0. Oh dia. Dimana nanti IC dibagi dengan IB dapatnya adalah beta DC. Karena di sini kan ada IB, ada IE. Jadi IE ini kita ubah dia menjadi mendekati IC gitu kan. Atau IC sama dengan IB ditambah dengan IE, IC sama IB tambah IC. Nah, di mana nanti? Nah, kan ada IC kan, ada IC, ada IB, nah, itu jadi beta. Nah, makanya nih kalau diurai dapatnya seperti ini. Yang tadi. Nah, jadi kamu nggak perlu urai lagi, ini dapat ini ya. Nah, sebagian besar dari rangkaian ini biasanya kita abaikan. Kecuali itu tadi, R1 paralel L2 jauh lebih besar daripada 1% daripada RE dikali dengan beta DC. Nah, itu jarang terjadi. Ada kemungkinan ada, baru kita gunakan ini. Ya. Nah, ini contohnya tadi ya. Nah, nanti kita cari beban dan titik kerja ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Ada yang setuju ya. Nah, itu yang penting itu adalah semua bab ini ya, itu bab rangkaian pembagi tegangan itu yang penting. Yang lainnya hanya kita lihat sebagai pembanding ya. Nantinya di dalam prakteknya juga jarang dipakai. Tapi kalau pembagi tegangan, kalau kita untuk penguat, ya, pembagi tegangan itu. Kalau untuk saklar, ya yang tadi, dia masih. Tapi tidak boleh sembarangan RB-nya. Yang biar gampang apa? PBB samakan dengan ICC. Kemudian depannya kasih saklar. Kemudian RB-nya 10 kali RC. Udah. Kalau udah dapat itu, kita sudah dapat rangkaian saklar. Untuk dia terbuka, saklarnya kita buka. Untuk dia tertutup, saklarnya kita tutup. Nah, tidak merubah nilai R. Atau tanpa saklar bisa, R-nya kita ubah. Nah, itu R-nya sampai 1 mega tadi kan, 1 mega dengan 100 kilo. Jadi cari R 1 mega. Jadi kita pakai R variable, 1 mega dia aktif 50 mega tadi kan, 50 mega dengan 100 kilo. Cuma susah itu. 50 mega dengan 100 kilo banding ke susah. Bahkan biasanya pakai saklar. Nah, nanti kita lanjutkan. Nah, untuk perhitungannya tadi ada PR1 tadi kan, yang rangkaian transistor tadi ya, 50 betanya 50 ya. Kita cari arus
sama VCE-nya, harus IE sama VCE, harus isi sama dengan VCE. Ya ini belum ada ya. Tapi untuk latihan aja ya, nggak usah dikumpul. Latihan saja. Nah, kita cukupkan sampai sekian, tapi sebentar saya inikan dulu yang hadir ya. Saya copy dulu yang hadir, nanti baru. Nah, udah kita tutup ya kuliah kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.